Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rakyat Indonesia yang terjajah di tengah bisingnya kemerdekaan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Azhar Rizkia Akbar dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit argumentasi dari informasi yang telah saya peroleh dan juga saya olah melalui 3 garis besar. Yang pertama berkaitan dengan COVID-19, kemudian politik, dan yang terakhir adalah hoax. Langsung saja masuk pada pembahasan pertama, yaitu tentang COVID-19. COVID-19 telah memberikan dampak yang sangat signifikan bagi banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, karena telah menyebabkan terjadinya sebuah krisis, yaitu krisis kesehatan. Krisis merupakan turning point in history life, yaitu titik balik dalam kehidupan yang memberikan dampak signifikan, tergantung dari reaksi yang ditimbulkan oleh individu, kelompok masyarakat maupun pemerintah. Seperti yang kita ketahui sampai saat ini, semenjak datangnya COVID-19 ke Indonesia telah banyak merubah pola perilaku mulai dari individu, kelompok masyarakat maupun pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa dengan datangnya COVID-19 ke Indonesia telah menyebabkan terjadinya sebuah krisis, yaitu krisis kesehatan. Menurut catatan historis, COVID-19 atau yang memiliki nama lengkap Coronavirus Disease 2019 pertama kali teridentifikasi di Wuhan, Cina oleh WHO, tepatnya pada tanggal 31 Desember 2019. Sedangkan mulai memasuki Indonesia yaitu pada tanggal 2 Maret 2020. Yang pertama kali terinfeksi oleh COVID-19 adalah 2 warga dari kota Depok. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya COVID-19 memiliki beberapa karakteristik, antara lain adalah menyerang sistem pernafasan manusia, kemudian memiliki 3 gejala utama, yaitu demam, batuk, dan sesak pernafasan. Kemudian deteksi waktunya memiliki estimasi waktu kurang lebih selama 14 hari. Itu jika dilakukan dengan cara deteksi pribadi dengan mengisolasi diri di rumah. Namun seiring dengan perkembangan teknologi dan juga bertambahnya waktu, ternyata COVID-19 telah melakukan sebuah mutasi, yang mana seseorang yang terinfeksi oleh COVID-19 tidak harus diikuti oleh 3 gejala utama yang telah disebutkan. Namun menurut para ahli, seseorang yang telah terinfeksi oleh COVID-19 dan tidak diikuti oleh 3 gejala utama memiliki 2 keluhan. Yang pertama yaitu hilang atau terganggunya indera perasa dan juga indera penciuman yang disebut dengan asnomia. Pada tanggal 20 Maret 2020, berbagai dokter di Inggris telah menyarankan bagi siapapun yang pernah atau mengalami asnomia untuk mengisolasi diri di rumah selama beberapa hari. Demikian pula dilansir dari New York Times bahwasanya dokter spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan telah mengumpulkan data dari berbagai dunia medis di seluruh penjuru dunia. Itu pun juga mengatakan bahwa seseorang yang mengidap atau merasakan asnomia untuk segera mengisolasi diri di rumah selama beberapa hari, karena diprediksi orang tersebut telah terjangkit oleh COVID-19 walaupun tidak diikuti oleh 3 gejala utama yang telah disebutkan tadi. Kita tahu bersama bahwa COVID-19 ini menyebar begitu ganas dan begitu cepat, bahkan lebih cepat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sendiri dalam menghadapi hal ini. Untuk itu diharapkan masyarakat terus mengupdate informasi berkaitan dengan COVID-19 ini, karena akan menjadi acuan untuk bertindak yang proporsional dan juga bijak. Di samping itu juga perlu kita lakukan berbagai tindakan preventif untuk menghindari COVID-19, antara lain tetap berada di rumah selama tidak memiliki kepentingan yang sangat mendesak. Jika memiliki kepentingan sangat mendesak dan terpaksa harus keluar rumah, itu pun harus tetap memperhatikan standar keamanan, yaitu memakai masker, tetap menjaga hubungan sosial, meminimalisir hubungan sosial ketika berbicara dengan orang dengan jarak kurang lebih sekitar 1,5 meter.
membawa hand sanitizer, dan ketika pulang diharapkan segera memasukkan seluruh pakaian termasuk masker ke dalam mesin cuci atau direndam dalam air sabun, sehingga jika terdapat virus yang menempel pada pakaian itu bisa tersterilisasi dengan cepat. Begitu pula dengan diri kita, diharapkan ketika setelah keluar dari rumah segera melakukan pembersihan diri, yaitu dengan mandi. Diharapkan ketika sedang melakukan pembersihan diri, area wajah tidak disentuh oleh tangan, sebab virus ini bisa masuk melalui beberapa lubang seperti lubang hidung, mata, telinga, dan lain sebagainya. Karena sifat virus itu dapat berkembang ketika masuk ke dalam organ dalam diri manusia. Jadi ini juga perlu diperhatikan. Mungkin dalam pembahasan pertama cukup sekian. Kita langsung saja masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu berkaitan dengan politik. Politik merupakan salah satu strategi yang digunakan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia seluruhnya. Jadi yang dapat digunakan sebagai tolak ukur sukses atau tidaknya sebuah politik pemerintah itu dapat dilihat dari tingkat kemaslahatan umat manusia seluruhnya, bukan individu maupun golongan. Dengan adanya COVID-19 tentu memberi dampak yang sangat signifikan terhadap kondisi politik di Indonesia. Sebab di sini pemerintah benar-benar diuji apakah mereka mampu dan bersungguh-sungguh dalam menangani COVID-19 ini atau justru sebaliknya. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 menyebar begitu ganas dan begitu cepat, bahkan lebih cepat daripada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menghadapi hal ini. Pada saat pertama kali COVID-19 itu teridentifikasi di Wuhan, Cina, tepatnya pada tanggal 31 Desember 2019, ada beberapa oknum pemerintah Republik Indonesia yang menganggap hal ini sebagai hal yang remeh dan sedikit bernada merendahkan. Padahal ini merupakan permasalahan yang sangat serius. Terbukti sampai sekarang hampir seluruh negara di dunia telah terjangkit oleh COVID-19. Ini tentu menjadi PR yang sangat besar, utamanya untuk pemerintah dan juga masyarakat arus bawah, untuk saling bahu-membahu dan tolong-menolong kepada sesama saudara kita yang mungkin sedang dilanda kesusahan akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Misalkan mereka pekerja harian yang setiap harinya harus keluar rumah untuk mencari nafkah, maka mereka harus mendapat subsidi dan bantuan yang signifikan dari pemerintah, sehingga ketika mereka tetap di rumah saja, mereka tetap bisa menyambung hidup bersama keluarganya. Hal ini tentu harus dipertimbangkan kembali oleh pemerintah, apakah bantuan yang diberikan itu sudah berbanding dengan kebijakan yang dikeluarkan. Selain itu, koordinasi dari pemerintah pusat sampai pemerintah paling bawah sampai tingkat RT itu juga sangat dibutuhkan, sebab di situ terdapat kinerja-kinerja yang harus dilakukan bersama-sama sehingga nantinya akan membuahkan sesuatu yang efektif dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Karena yang paling berperan dalam menghadapi COVID-19 ini adalah dari pemerintah. Ketika pemerintah benar-benar bijak dalam membuat birokrasi atau peraturan, itu tentu masyarakat akan menilai bahwasanya pemerintah memang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Namun jika sebaliknya, maka masyarakat akan menilai bahwasanya pemerintah telah gagal dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Sebab di sini yang berperan paling sentral dalam menangani pandemi COVID-19 ini adalah pemerintah, karena mereka yang memiliki kekuasaan yang berskala nasional. Mungkin cukup sekian pembahasan yang berkaitan dengan politik. Langsung saja masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu berkaitan dengan hoax. Hoax menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berita bohong. Sedangkan menurut Kamus Sains, hoax berarti berita bohong dengan tujuan jahat. Jadi bagi kalian yang dengan sengaja menciptakan berita-berita hoax, secara tidak langsung kalian sudah termasuk dalam penjahat. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini yang membuat resah seluruh lapisan masyarakat, alangkah tidak etisnya ketika ada seseorang yang membuat berita-berita hoax dengan sengaja, karena dapat menimbulkan efek yang sangat luar biasa terhadap tindakan bagi penerima berita hoax tersebut. Di sini saya akan sedikit berbagi berkaitan dengan cara memilih berita, apakah berita itu hoax atau benar-benar fakta. Yang pertama, ketika kita memperoleh informasi, yang harus kita lakukan adalah kita cek fakta. Apakah berita tersebut benar-benar terjadi
yaitu dengan cara kita menelusuri sumber utama dari berita tersebut. Jika sumbernya mempunyai kredibilitas dan jelas, maka dapat dipastikan berita tersebut adalah benar dan bukan hoax. Namun jika sebaliknya tidak mempunyai kredibilitas dan juga tidak jelas, maka dapat dipastikan bahwasanya berita tersebut merupakan hoax. Yang kedua yaitu memilih referensi sesuai dengan disiplin ilmu apa yang kita cari. Misalkan ketika kita ingin mencari berita berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini, maka kita harus merujuk pada sumber-sumber yang memiliki disiplin ilmu dalam bidang tersebut. Misalkan kita merujuk pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau di tingkat dunia yaitu merujuk pada WHO. Dari kedua tips tersebut diharapkan dapat meminimalisir korban hoax khususnya di Indonesia sehingga mereka tetap bijak dan proporsional dalam bertindak, khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Mungkin cukup sekian pembahasan pada kesempatan kali ini. Saya yakin masyarakat Indonesia mampu menghadapi masalah sebesar apapun. Kuncinya adalah beri informasi yang benar. Abraham Lincoln. Sekian dari saya, semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.